dimulai, baik bendungan, irigasi, dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan, rumah sakit, sekolah, pasar, rakyat, semuanya juga dibangun oleh pemerintah, dikerjakan oleh PUPR. Dan di periode yang kedua, kita membangun satu yang besar, proyek terbesar, yaitu IKN Nusantara. Untuk apa kita prioritaskan infrastruktur? Yang pertama, dalam rangka efisiensi biaya logistik. Ini penting sekali. Dalam rangka kita berkompetisi, dalam rangka kita bersaing dengan negara-negara lain, efisiensi biaya logistik ini sangat penting. Sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Nggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau nggak bisa karena nggak ada airport, mau ke sebuah pulau nggak bisa karena nggak ada seaport, mau ke sebuah pulau nggak ada karena nggak ada jalan. Yang ketiga, kita ingin menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dengan infrastruktur baru akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini penting. Yang keempat, ini untuk konektivitas sosial dan budaya. Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua. Dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya sekali lagi juga mempersatukan. Dan yang paling penting, saya melihat dalam hal indeks infrastruktur kita ini memang saat itu di 2014 saya melihat kita memang masih tertinggal. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, kita saat itu di peringkat 54. Saat ini masuk ke peringkat 51. Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita ini kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51. Ya, naik dari 54 ke 51. Ya, kenaikan itu karena kita membangun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri PU. Ada 42 bendungan yang telah selesai dan nanti mungkin ada tambahan 15 atau 17 lagi bendungan di tahun 2024. Irigasi dibangun untuk 1,2 juta hektar. Jalan tol, ada tadi Pak Menteri PU sampaikan 2.143 km. Sebuah lompatan besar untuk kita, tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di Tiongkok, kita ini total berarti hampir 3.000 kurang dikit, 3.000 km jalan tol di RRT. Berapa Pak Menteri? Ada yang tahu? 190.000 km. Bendungan
kita ini total hampir 300 bendungan. Di Korea 20.000 bendungan. Di RRT seingat saya 98 bendungan. 98.000 bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras. Meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan.